Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan mengkaji ilmu nahwu dari kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa. Masuk ke dalam pembahasan huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Setelah kita mengetahui sebab dari fi'il mudhari itu kenapa? Sebab dari nasabnya fi'il mudhari itu kenapa? Karena masuknya huruf-huruf ini. Di pagi hari ini insya Allah kita akan mengenal huruf-huruf tersebut. Yang totalnya itu ada 10. Dan dari 10 huruf penasab itu kita bisa membaginya menjadi apa? Menjadi 2. Ya. Nah. Baik. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Ya, nah. Terbagi menjadi 2. Menasabkan ada huruf yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Nah, ini pembahasan kita pertama ini ya, yaitu an, kemudian lan, kemudian kai, kemudian idzan. Ya. Nah, yang kedua ini adalah menasabkan dengan an. Menasabkan apa? Dengan an mutmaratan. Dengan an yang disembunyikan. Baik, ya, dengan an yang disembunyikan. Nah, mutmarotannya di sini nanti terbagi menjadi 2. Ada huruf yang dia menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan, tapi penyembunyian an itu ada 2, ada yang secara jawazan, secara boleh, berarti boleh ditampakkan, boleh tidak. Nah, kemudian ada yang secara wujub. Apanya wujuban? Mutmarotannya itu. Ya, penyembunyian an-nya itu wajib. Gitu. Nanti akan kita kenal bersama-sama. Baik. Nah, bahasan kita pertama adalah huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Maksudnya secara langsung. Tidak dengan bantuan an. Nah, ada 4, yaitu an, lan, idzan, dan kai. Baik, sanian. Qala al-musannifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala Syekh Ahmad Iskandar. Thaniyan hurufu nasbil fi'li al-mudhari'. Nah, ini pembahasan yang kedua dari ya nasabnya fi'il mudhari'. Nah, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yang pertama adalah an. Ya, an. An di sini
maknanya atau namanya dia adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Ya. Nah, kalau kita i'rab an apa? Harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, contohnya alaika an tudzakira. Alaika an tudzakira. Nah, alaika an tudzakira di situ fiil mudhari'nya adalah tuzakir. Asalnya kalau dia tidak kemasukan penasab, maka dia domah menandakan rofa tuzakiru. Tapi karena masuknya penasab, yakni an di sini, ya fathahlah dia tuzakira jadinya. Nah, dimaksudkan an itu sebagai huruf masdar, jadi fiil mudhari yang terletak setelahnya itu bisa ditakwil ke masdar. Nah, ya, bisa ditakwil ke masdar. Nah, ini pembahasannya di bawah an plus fiil. Nah, disebut dengan masdar muawwal. Baik. Ya, masdar muawwal. Nanti i'rabnya bagaimana? Ya, i'rabnya nanti kita katakan apa? Annya kita i'rab satu-satu. Annya itu ya, nanti annya adalah harfu masdarin wa nasbin mustiqbalin ya kan? Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian tudzakira fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Antudakiro kita katakan masdarun muawwalun fi mahalli. Nah, kita lihat nanti dia mahalnya itu bisa apa nanti rangkaiannya ya, rangkaian an plus fiilnya itu dia mahalnya bisa nanti mahal rofa fi mahalli raf'in atau mahal nasab atau bahkan mahal jer. Intinya apa? Ya, sesuai mauqi'nya, sesuai dengan penempatan kedudukannya fil jumlah di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, contoh lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba." Nah, ayyatuba. Annya dulu. Annya kita i'rab. Apa i'rab dari annya? Harfu masdarin wa nasbin wa balin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab ya, lahu. Kemudian yatuba jelas fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Nah, ini juga boleh kalau mau disebutkan ya untuk penjelas li'annahu sahihul akhir. Nah, langsung kita katakan wal masdarul muawwalu ini sudah rangkaian an dan yatubanya ini. Baik. Ya, nah min an dari an wal fi'li. Nah, dari an dan fi'il mudhari'nya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Begitu. Jadi ayyatuba itu adalah rangkaian. Nah, rangkaian yang ada pada mahal nasab. Iya, karena terletak setelah yuridu. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ya. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalaka ala taju'a fiha wa la ta'ra." Ya, nah, inanya harfu taukidin wa nasbin. Lakanya jarun wa majrurun. Nah, Allahnya. Nah, Allah itu an plus la, ya. Allah itu an plus la. Jadilah Allah. An al-mudghamah fila. Diidghamkan. Annya itu diidghamkan. Annya itu adalah an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin tadi. Dia diidghamkan masuk kepada la. Nah, ya. La-nya di situ adalah la nafiyatun, la amala laha. Jadi dia tidak beramal begitu ya. Nah, tidak beramal. Namun dia memiliki fungsi penafian tetap memiliki fungsi penafian tapi dia tidak beramal begitu. La nafiyah biasa. Nah, ya, kalau annya itu harfu masdarin ya, wana sibin begitu. Wa an
Wa ma ba'daha, dan apa yang setelahnya itu bitakwil masdarin, ya, dengan mentakwil masdar. Nah, pada mahal nasab, ya, sebagai isim inna yang diakhirkan, gitu ya. Jadi alla tajua dia adalah satu kesatuan rangkaian yang kita katakan nanti berada pada mahal nasab sebagai isim inna yang diakhirkan. Karena lihat mana isimnya inna. Kita baru dapat mungkin khobarnya si laka ini. Laka pun juga, nah, ya, muta'alik bi khobarin mahdhuf, ya kan? Nah, muta'alik bi khobarin mahdhuf. Lanjutnya lagi, qala ta'ala wa antasumu khairul lakum. Nah, ya, antasumu. Nah, antasumu ini kan dia termasuk dari fiil-fiil yang 5, al-af'al al-khamsah atau al-amsilah al-khamsah sebutannya, begitu ya. Nah, tasumu, nunnya hilang karena nun itu adalah penanda rofa. Kita kan udah belajar pada pertemuan kemarin itu tanda-tanda nasab untuk fiil mudhari. Ya, di antaranya ada yang nunnya hilang. Nah, ketika fiil tersebut adalah fiil-fiil yang fa'ilnya berupa domir apa? Domir huma antuma, hum, antum, dan anti. Nah, di sini tasumu domirnya antum. Berarti penanda rofaknya adalah nun. Nah, ketika nasab penanda rofak nun itu menghilang. Jadilah wa antasumu. Baik. Annya di situ harfu mas, harfu masdarin wa nasbin. Baik. Ya, muawwalun ma'al fi'il yang ditakwil bersama fi'ilnya tasumu bi masdar. Pada mahal rofa sebagai mubtada. Nah, jadi mubtada itu, ya, mubtada itu kita dapat nanti jenis jenis apa namanya, jenis mubtada. Nah, walaupun pembahasannya masih lama ya. Nah, jadi mubtada itu ada yang bentuknya apa? Sharih seperti ini. Nah, ya. Kemudian ada yang bentuknya ditakwil seperti ini. Nah, ya, kepada masdar. Ya, masdar ya, mubtada yang mempunyai khobar itu ada dua. Jadi, mubtada itu ada yang mempunyai khobar, ada yang mempunyai fa'il. Ini sedikit saya serempet ke perkara lanjutan. Nah, ya. Mubtada itu, ya, ada yang punya khobar, ada yang punya fa'il. Maksudnya apa? Mubtada yang punya fa'il itu adalah yang menempati tempatnya khobar. Oke, itu pembahasan lanjutan itu ada di Mutamimah. Nah, kita di sini dulu mubtada yang mempunyai khobar. Nah, mubtada yang mempunyai apa? Khobar. Al-mubtada lahu khobar. Al-mubtada lahu khobar, yang punya khobar. Terbagi menjadi dua, ya. Nah, yaitu sharih. Sharih artinya jelas. Nah, ya, ini sebagaimana bahasa yang dibahasakan oleh Syekh Ali Syekh Mustafa Al-Wulayain dalam kitab Jami' Durus. Nah, ya. Kemudian ada yang muawwal. Nah, ya. Ada yang muawwalun. Baik. Apa itu mubtada? Sorry, jelas ya. Jelas di sini maksudnya adalah dia betul-betul berupa isim. Karena kan syarat mubtada itu harus isim, teman-teman, nggak bisa fiil. Tapi kita lihat kalau fiil sebelumnya adaan, dia bisa kita takwil menjadi masdar. Masdar itu kan isim. Masdar itu isim, makanya disebut dengan masdar muawal, masdar yang ditakwil. Ditakwil dari apa? Rangkaian an plus fiilnya. Fiilnya jelas fiil mudhari ya. Gitu. Nah, contoh contoh mubtada yang sharih apa? Al-masjidu kabirun. Al-masjidu itulah disebut dengan mubtada yang sharih, jelas karena bentuk isimnya.
Nah, ya, kalau yang muawwal itu apa? Sesuatu yang ditakwil menjadi masdar. Nah, contohnya adalah contoh ini. Antasumu khairun. Nah, ya. Nah, antasumu, tasumu kita takwil menjadi masdar. Apa masdarnya? Apa masdarnya somayasumu? Tasumuna, apa masdarnya? Siam. Boleh saum. Nah, ya. Baik. Nah, siam masdarnya nih. Nah, ya, masdarnya. Jadi kalau kita takdirkan, tasumu fa'ilnya apa tasumu? Antum kan? Antum kan fa'ilnya? Baik, fa'ilnya antum. Nah, kita takwil dia tasumu menjadi masdar. Kita taruh di sini siam, ya. Baik. Nah, karena fa'ilnya antum dan kita ingin menyambungkan ke isim siam, kita ubah dong domir antum. Antum itu kan domir munfasil, nggak bisa kita sambungkan ke isim siam di sini. Kita ubah dia menjadi domir mutasil. Apa domir mutasilnya antum? Kum, ya. Maka kita taruh siamukum. Nah, ini takdirnya. Takdir dari kalimat antasumu adalah siamukum. Jadi apa? Siamukum khairun lakum. Itu yang dimaksud dengan apa? Takwil kepada masdar. Nah, ya. Nah, terkait i'rabnya an harfu apa? Harfu nasbin wa masdarin wastikbalin. Itulah. Nah, nama dari an itu sendiri sudah mewakili apa? Tugasnya. Nah, ya. Dia huruf masdar. Huruf yang mentakwil fi'il mudhari kepada masdar. Ya, bentuk isimnya begitu. Isim yang terletak pada urutan ketiga di tasrif perubahan katanya, kata tersebut. Nasab ya jelas menasabkan fi'ilnya. Istiqbal berarti maknanya istiqbal akan datang. Begitu. Nah, ya. Dan dia mabniun karena dia huruf mabniun ala sukun, ya di atas sukun. La mahala lahu minal i'rab. Begitu. Nah, tasumunya adalah ya, tasumunya fi'lun fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi. Nah, hadfun nun karena dia apa? Minal af'ali al-khamsati ya. Li'annahu minal al-af'ali al-khamsati. Itu salah harokatnya bukan khamsatu tapi khamsati. Baik. Ya. Nah, ini juga bisa ditakdirkan bukan siam tapi saum juga ya karena dia punya dua masdar. Saumukum tuh wa takdiru saumukum khairun lakum. Begitu ya. Nah, nanti bisa kita katakan antasumu ya. Dia apa? Muawwal. Baik. Bimasdar fi mahalli raf'in mubtada. Gitu ya. Barakallahu fikum. Lanjut lagi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yaumul la bay'un fihi." Baik, ayatiya, ya'tiya dia. Ya'tiya ini kan dia fi'il yang mu'tal, mu'tal akhir bil ya. Dia mu'tal akhir bil ya, mu'tal akhir dengan ya. Dan kita tahu kalau nasab ya tanda nasabnya apa dinampakkan. Nah, ya untuk fiil-fiil yang mu'tal dengan ya dengan waw. Nah, ketika nasab tanda nasabnya dinampakkan ya, ini fathahnya dinampakkan. Karena apa? Khifah ringan gitu. Ya'tiya. Nah, ya'tiya adalah fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu dan jelas al-masdaru al-muawwal dia masdar yang ditakwil. Nah, min an wal fi'il mudhari dari adanya an sebelumnya dan fi'il mudhari yakni dia sendiri itu, ya'tiya itu. Nah, pada mahal apa? Pada mahal jar. Pada mahal jar ayatiya ini. Kenapa kita katakan pada mahal jar, teman-teman? Ya, karena terletak setelah qabl. Ya, terletak setelah apa? Qabl. Maka oleh sebab itu qabli dibacanya. Ini Al-Qur'an nih, qabli dibacanya. Nah, nanti teman-teman atau nanti saya share catatan mengenai qabla dan ba'da. Gitu. Dia harokatnya bisa apa? Qablu begitu ya. Nah, bisa qabla, bisa qabli. Dan dia butuh kepada mudhof ilaih. Kalau nggak ada mudhof ilaihnya, ya bagaimana di kasrah begitu ya. Nah, nah ini di kasrah menandakan dia punya mudhof ilaih. Nah, nanti kalau ada yang baru belajar bahasa Arab bingung mana mudhof ilaihnya. Apa kalau misalkan dia berpegang pada pengetahuan dasar mudhof ilaih ya isim begitu. Ternyata ya, isim itu ada yang muawwal yang ditakwil begitu ya. Contohnya seperti ini ayat ya.
An adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun, ya kan? La mahalla lahu minal i'rab. Hmm. Selesai pembahasan an ya. Nah, jadi disebut dengan masdar, ya, dia disebut dengan huruf masdar. Kenapa? Karena menjadikan fiil mudhari setelahnya ditakwil atau ditafsirkan menjadi apa? Masdar. Begitu ya. Nah, takwil untuk fiil mudhari. Nah, kemudian disebut dengan nasab, ya, karena dia menjadikan fiil mudhari setelahnya menjadi mansub. Begitu. Ya. Nah, dalam kitab Syarah Qatrun Nada, Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu tabaraka wa taala, an-masdariyah kita sebutnya an-masdariyah itu memiliki tiga keadaan. Ya, ini juga kembali kepada pemaknaannya nanti. Ya, nah, an masdariyah, tiga keadaan. Ya, pertama, ya. Pertama, jika datang fiil mudhari setelahnya memiliki arti ilmu dan zon, ya, persangkaan. Jika fiil mudhari'nya punya makna ilmu atau zon, menyangka sangkaan gitu ya, atau juga syak, keraguan-raguan, maka dia menjadi amil nasab. Maka dia menjadi amil nasab. Maka an jadi amil nasab. Ya, nah, maka fiil mudhari setelahnya mansub. Nah, ya. Nah, yang kedua, jika fiil, nah, ya. Jika fiil yang memiliki arti ilmu atau yakin, jika datang setelahnya fiil yang memiliki arti ilmu atau yakin, jika fiil memiliki makna ilmu atau yakin, begitu ya. Nah, maka annya nanti, ya, annya disebut mukhaffafah, mukhaffafah min sakilah. Ini untuk catatan teman-teman saja. Nah, ya, berasal dari anna, gitu. Ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Contoh untuk catatan kedua ini, ya, di ayat Al-Qur'an, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qaula. Nah, maka fiil mudhari'nya tetap marfu. Fiil mudhari'nya tetap apa? Tetap marfu. Afala yarawna alla yarji'u, ya, ilai ilaihim qaula. Nah, ya, qaula. Mana? Nah, yang Allahnya itu, Allahnya di sini itu, ya, an plus la. Nah, ya. Tapi sebetulnya apa? Sebetulnya itu annya itu, annya itu adalah anna. Ya, anna yang takdirnya adalah annahu.
annahu la yarji'u ilaihim. Maka oleh sebab itulah fi'il mudhari'nya masih dalam keadaan rofa. Karena takdirnya adalah annahu la yarji'u. Nah, ya. Jadi isimnya berupa domir sya'an, domir hikayah, domir kisah ya. Baik. Nanti akan dijelaskan pada pembahasan nahwu lanjutan itu ya. Nah, ini dua catatan. Nah, ya. Untuk catatan yang ketiga saya tunda. Baik, ya. Insya Allah akan berlanjut. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah lan. Silahkan dibaca. Baik, Tat. Bismillah. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin yanfil fi'la fil mustaqbali misla lan yuflihal mutakasiluna abadan. Baik. Qala ta'ala. Nah, cukup barakallahu fiik. Nah, an ini disebut dengan harfun nafyin. Nah, kalau sudah disebut sebagai harfun nafyin, maka dia tugasnya untuk menafikan dan dia menasabkan juga nasbin wastiqbalin dan penafiannya itu apa? Istiqbal, diartikan never, gitu ya. Nah, walaupun nanti ada catatan-catatan misalkan terletak di dalam Al-Qur'an. Nah, ya, seperti di ayat lantaroni. Allah SWT berkata, lantaroni, engkau tidak akan melihatku. Itu di sana pakai lan. Nah, bukan berarti Allah selamanya tidak bisa dilihat. Dijelaskan di dalam hadis. Nah, dan para mufassirin pun menjelaskan hal tersebut. Baik. Nah, berarti artinya apa? Tidak istiqbal. Istiqbal saat di dunia saja. Namun ketika di akhirat, jika orang tersebut tergolong orang yang beriman, maka dia dapat melihat Allah. Nah, intinya seperti itu. Jadi pemahaman nahwu tanpa diiringi dengan apa namanya? Pemahaman akidah yang benar, itu pun juga akan menyebabkan kesalahan ya dia dalam pemahamannya. Nah, jadi ini pentingnya. Nah, karena di tafsir Al-Kasyaf Al-Imam Zamakhsyari, nah itu benar-benar menjadikan lan itu ya sebagaimana hakikatnya lan ya, istiqbal maknanya. Jadi sampai kapanpun Allah tidak dilihat. Nah, itu di tafsirnya Zamakhsyari Al-Kasyaf. Yang kita tahu akidahnya Al-Imam Zamakhsyari sendiri adalah seorang Mu'tazilah, bahkan salah satu dari pentolannya. Nah, ya. Ala kulli hal, namun meskipun di sana kekeliruan ya di dalam tafsir, tapi tafsir itu memuat ya, perbendaharaan kebahasaan yang luar biasa selain dari tafsirnya Ibnu Asyur, At-Tahrir wa Tanwir ya. Jadi tafsir itu kan memiliki corak-corak tersendiri ya. Nah, terkait coraknya yang banyak lughahnya, nah di antaranya itu ada At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Nah, itu lebih lebih ke balaghah malah. Nah, mungkin terkait ada nahwunya banyak, kebahasaannya, pembahasan kebahasaannya, lughahnya itu Al-Kasyaf. Ya, tapi ya itu kalau Al-Kasyaf ya, ya banyak beberapa keliruan dari segi akidah. Nah, qala ta'ala contoh lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innaka lan tastati'a. Baik. Lan kita i'rabnya apa? Harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tastati'a fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Selesai. Lan itu artinya tidak akan, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kai dan likai gitu ya. Nah, kai dan likai. Nah, kai di sini harfu masdarin. Ya, harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin wa nasbin, begitulah namanya. Wa takunu kai, dan kai itu menjadi masdar kapan? Idza dakhalat 'alaiha al-lamu, kalau masuk lam. Kalau masuk lam padanya. Nah, baik lam itu lafzon secara lafaz atau takdiran secara ditakdirkan. Kalau ditakdirkan berarti nggak nampak ya. Kalau lafaz berarti nampak. Nah, li plus kai plus al fi'il mudhari begitu ya. Nah, sama dengan masdar muawwal fi mahalli jarin bil lam. Nah, paham sampai sini? Contoh di sini lihat. Zakartu likai anjaha. Zakartu, ya aku belajar agar supaya aku sukses begitu. Nah, ini kan lamnya masuk ke kai. Namanya lamnya masuk ke
Lamnya masuk ke kai. Nah, kalau nanti ditanya lamnya itu lam apa sih? Lam ta'lil namanya. Lamnya itu namanya apa? Lam ta'lil. Ya, nah, jadi ada yang zahir, ada yang takdir lamnya. Nah, contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'a." Nah, likai la. Kita lihat di situ li-nya tuh, li-nya adalah apa? Harfu jarin mabniun alal kasri la mahlalahu minal i'rab. Ya, nah, harfu jar yang maknanya adalah ta'lil, teman-teman. Jadi kan dia punya makna banyak ya. Nah, ada ta'lil di antaranya. Kemudian kai di sini adalah harfu masdarin wa nasbin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. La-nya udah jelas ya, harfu nafin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, penafian. Nah, ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, ya al-masdar al-muawwal dari kai dan fi'il dia pada mahal jar dengan lam. Maksudnya apa? Rangkaian kai dengan fi'il mudhari'nya, rangkaian kai dengan fi'il mudhari'nya itu kalau nanti kita katakan apa mahalnya dia? Mahalnya itu adalah jar karena ada lam sebelumnya. Sampai sini bisa difahami? Nah, itu kalau lamnya apa? Lamnya zahirah. Lam ta'lilnya nampak. Lalu bagaimana kalau apa? Lamnya tidak nampak alias muqaddarah. Ini pembahasan kedua. Nah, ya, kai plus al-fi'il mudhari sama dengan masdar muawwal. Nah, sama pada mahal jar juga tapi dengan lam yang apa? Lam yang muqaddarah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kai nusabbihaka katsira. Nusabbiha fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Kayaknya harfu masdarin wa nasbin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, wal masdaru al-muawwal, masdar muawwal itu adalah rangkaian kai dengan nusabbiha, ya. Maka dikatakan masdar muawwal dari kai dan fi'il, ya fi'ilnya maksudnya nusabbiha. Ini adalah masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Nah, mahalnya apa? Pada mahal jar. Dengan apa? Dengan lam yang ditakdirkan. Sampai sini bisa difahami perihal kai. Terakhir yaitu idzan. Nah, ya, idzan. Idzan harfu nasbin wa jawabin mabniun ala sukun. Baik. Dia adalah huruf nasab dan jawab, ya, mabninya di atas sukun. Dan dia punya beberapa syarat. Maka dikatakan di sini syurutun nasbi bi'an. Syaratnya syarat-syarat fi'il mudhari itu apa? Nasab dengan idzan, ya. Nah, baik. Pertama, idza waqa'at musaddaratan, ya. Nah, musaddarah itu artinya apa? Di awal kalimat fi bidayatil jumlah. Nah, ya. Kemudian, yang kedua, lam yufsal bainaha wa bainal fi'il. Ya, tidak apa namanya dipisah antara fi'il mudhari dengan fasil, pemisahnya, ghairul qasam, selain apa? Qasam. Selain sumpah, nida, ya, dan juga la nahiyah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Idza dalla al-fi'lu, apabila fi'il itu menunjukkan ba'daha setelahnya alal istiqbal, makna yang akan datang. Nah, ya. Contohnya adalah idzan ukrimaka. Nah, idzan ukrimaka ini merupakan apa? Jawaban bagi orang yang mengatakan kepadamu sa'atika ghadan. Nah, ya. Sa'atika ghadan. Apa artinya? Saya akan datang kepadamu besok. Nah, maka jawaban dari perkataan ini, yakni si mukhatabnya bilang apa? Idzan ukrimaka, begitu. Idzan ukrimaka, ukrima. Asalnya kan ukrimu. Gitu ya. Nah, ya. Jadi, yang pertama, ya, syaratnya apa? Syarat idzan menjadi huruf nasab itu apa? Ya, berada di awal kalimat. Fi bidayatil jumlah. Idzannya itu ada di awal. Nah, ada di awal kalimat.
Ya, nah. Jadi nggak boleh dia izan itu di tengah kalimat. Contoh kalimat ini izan ukrim. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, ini izan ukrimaka. Nggak jadi penasab dia. Ya, kalau misalkan ada ini nih, ada ini terus izan. Nah, izannya di sini dia di awal kalimat nggak ini? Enggak, kan apa ada harusnya apa? Waqa'at musaddarah, harus musaddarah fi bidayatil jumlah. Tapi yang di awalnya adalah ini. Nah, ya, bisa. Jadi apa nanti? Idzan, nah fiil mudoreknya tetap rofa. Ukri muka, ya. Nah, ukrimu. Nah, kalau izannya terletak di tengah. Tapi kalau di awal semacam ini, idzan ukri maka ya nasablah fiilnya yang terletak setelah izan. Karena izan dihukumi atau digolongkan atau dikategorikan menjadi huruf huruf nasab. Begitu ya. Hmm. Dan izan itu tetap bisa menasabkan fiil mudhari ya kalau dia dipisah oleh apa? Oleh huruf-huruf la nafiyah, huruf nida atau qasam, sumpah ya. Nah, masih tetap bisa dia apa namanya menasabkan. Nah, ya, masih tetap bisa menasabkan. Ya, idzan la yakhiba amaluka, yakhiba tuh. Padahal udah difasil dia, apa namanya? Udah dipisah oleh la nafiyah. Nah, kalau ada nidanya dan munadanya idzan ya Muhammadu ukrimaka, masih bisa menasabkan ukrima meskipun dipisah dengan ya Muhammadu, nida dan munadanya. Nah, kalau sumpah idzan wallahi ukrimaka. Nah, masih tetap dia menasabkan idzan wallahi ukrimaka, ukrima nasab. Meskipun telah dipisah oleh qasam wallahi. Nah, gitu ya. Nah, kita baca di sini idzan nasabatil fi'la al-mudhari'a menasabkan fi'il mudhari pada contoh yang lalu itu idzan ukrimaka contohnya. Kenapa? Li'annaha waqa'at musaddarah. Karena idzan itu terletak di awal kalimat fi bidayatil jumlah. Walam yufsal bainaha dan tentu tidak dipisah bainaha antara si izan wa bainal fi'li al-mudhari dan antara fi'il mudhari'nya. Wadalla al-fi'lu dan fi'ilnya itu pun menunjukkan atas istiqbal. Nah, ya. Kenapa li'annal ikram? Karena ikram pemuliaan saya kunu godan. Ya, saya kunu godan akan terjadi kebesokannya. Kebesokannya maksudnya ketika iya orang yang sebelumnya berbicara itu datang gitu ya. Kan berbicara apa? Nah, saati kagodan gitu. Tanbih. Nah, ini tanbih yang harus kita perhatikan. Idza waqa'at idza faqadat. Apabila hilang satu syarat, nah ya, maka rufi'a al-mudhari'u ba'daha. Maka di apa namanya tuh? Di rofa fi'il mudhari setelahnya sebagaimana yang tadi udah saya contohkan sebelumnya dan ini dicontohkan oleh penulis ternyata idzan ana ukrimuka. Nah, ini kan dipisah antara izan dengan fi'il mudhari'nya dengan apa domir ya. Sedangkan pemisah yang dibolehkan adalah la nafiyah, nida dan apa qasam. Nah, nggak termasuk domir gitu. Jadi karena dia dipisah oleh domir maka fi'il mudhari'nya nggak nasab tetap rofa. Kemudian ana idzan ukrimuka. Ini apa sebabnya? Dia tidak menjadi penasab karena terletak di tengah ya, di tengah kalimat. Kemudian fal fi'lu marfu'un fil mithalil awal, maka fi'il yang dirofa pada contoh pertama yakni idzan ana ukrimuka itu karena bali'annahu ya fusila baina idzan wal fi'il. Nah, ya bid ana. Karena dia dipisah antara idzan dan apa namanya fi'li bid dengan domir ana. Nah, wa marfu'un dan fi'il mudhari yang rofa di contoh kedua fil mitsali atsani
yaitu contoh ana idzan ukrimuka, ana idzan ukrimuka, itu kenapa? Karena idzan itu apa? Sabaqoha ad-domir, ya, didahului oleh domir ana begitu. Falam takun musaddarah, maka dia tidak menjadi musaddarah alias tidak terletak fi bidayatil jumlah. Barakallahu fikum, ya. Silakan jikalau ada yang ingin didiskusikan di grup bisa ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya, yang hadir 6 orang, ya, bertambah sedikit. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, na'am wa iyyakum jami'an.